Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Doni Novanto, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas S6A. Oke, jadi pada video kali ini saya itu mau sharing tentang pengalaman saya mendapatkan dua tipe guru yang berbeda. Yang pertama adalah guru yang menyenangkan, dia itu yang bisa mengajar, paham tentang kebutuhan siswanya dan lain-lain. Dan terus ada lagi yang kedua nih, kebalikannya, yaitu guru yang menjengkelkan, guru yang gak bisa ngajar. Ya pokoknya amburadul lah kalau disuruh mengajar gitu. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dari yang sebelumnya mau disclaimer dulu ya. Menurut saya itu guru yang menyenangkan atau yang bisa mengajar adalah guru yang memiliki 4 kompetensi dasar sebagai guru, yaitu yang pertama kemampuan pedagogik, terus yang kedua kemampuan profesional, yang ketiga kemampuan kepribadian, dan yang keempat itu kemampuan sosial. Jadi ketika guru sudah memiliki 4 kriteria tersebut, menurutku atau hasilnya ketika mengajar akan maksimal. Oke, kita mulai cerita dari guru yang menjengkelkan. Oke, jadi kita mulai dari guru yang menyebalkan. Ini saya sebut sebagai pendidik sih, karena lebih tepatnya itu dosen mata kuliah ekonomi pembangunan, teman-teman. Jadi itu pada saat itu ya seperti biasa, kita mulai jam pelajaran itu jam 5 sore, karena saya kan ngambil kelas sore ya. Di situ udah ada guru. Jadi dosen. Jadi dosen ini menggunakan metode kooperatif, teman-teman, dalam pembelajarannya, yaitu dosen ini membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok, selalu diberi tugas dan dibagi pertemuannya itu ada salah satu kelompok yang maju untuk menjelaskan di depan, dan selanjutnya kita melaksanakan sesi diskusi seperti itu, teman. Jadi singkat cerita, ketika udah mulai pelajaran, salah satu kelompok sudah menerangkan. Nah, tiba saatnya sesi diskusi dimulai. Nah, pada saat sesi diskusi ini, yang menurut saya itu membuktikan bahwa dosen ini tuh nggak mampu mengajar, teman-teman. Jadi ketika sesi diskusi kan, pertama-tama kelompok yang presentasi menawarkan nih, ayo siapa yang mau bertanya gitu. Nah, pada kesempatan itu saya inisiatif lah ingin bertanya, karena ada sesuatu atau apa ya dibilangnya, bagian yang saya nggak paham. Jadi saya nanya. Di situ sedang membahas tentang pembangunan ekonomi dualisme, teman-teman. Jadi dualisme itu keadaan di mana dua kondisi yang saling berseberangan. Contohnya itu kayak kita ambil contohnya pertanian nih. Pertanian di situ di kampung masih menggunakan tradisional seperti kerbau. Pokoknya masih manual lah. Nah, sedangkan di belahan bumi yang lain itu sudah menggunakan drone untuk menebar benihnya, udah menggunakan alat-alat modern gitu. Jadi itu yang disebut dualisme. Nah, jadi pada saat sesi diskusi ini, hal yang menurutku membuktikan bahwa dosen itu nggak bisa mengajar adalah, jadi setelah teman-teman presentasi di depan, dosennya itu memberikan pertanyaan pemantik, teman-teman. Jadi waktu itu tuh dosen menanyakan contoh dari dualisme
yang ada di Indonesia. Nah, ketika dikasih pertanyaan seperti itu, saya refleks dong menjawab. Jadi saya berikan contoh tadi itu yang saya bilang, di sektor pertanian dualisme terjadi, adanya contohnya kayak yang di desa-desa masih menggunakan peralatan tradisional seperti kerbau dan lain sebagainya. Terus di perkotaan sudah bisa menggunakan drone dengan pupuk-pupuk yang lebih modern seperti itu. Jadi itu kan dualisme. Nah, tapi pada saat saya mengutarakan pemikiran saya itu, dosennya langsung menyekal gitu. Dia bilang bahwa loh, emang ada pertanian yang masih menggunakan tradisional gitu. Nah, karena saya ada buktinya di perkampungan saya masih menggunakan teknik tradisional, ya saya bilang ada. Nah, tapi dosen itu seakan-akan kayak nggak mau salah gitu loh. Jadi dia tetap maksa, enggak kok, di tempat saya aja, di kampung saya udah pakai peralatan modern gitu, udah nggak ada lagi tuh yang pakai alat-alat tradisional gitu. Oke, untuk itu ya udah saya oke lah. Jadi menurut saya tuh dia nggak bisa ngajar itu ya seperti itu teman-teman. Ketika ada mahasiswa yang mengutarakan pemikirannya, ya jangan ditolak mentah-mentah gitu loh. Jadi bisa kan ya kan ada tekniknya tuh teman-teman, menerima pendapat terus baru dikasih masukan seperti itu, nggak ditolak mentah-mentah. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, di lain hari dengan materi yang dibawakan itu tentang apa ya, sedikit lupa, pokoknya tentang ini kapitalis dan sosialis atau komunis. Sama teman-teman, ketika sesi tanya jawab dikasih kesempatan kan bertanya. Nah, saya nanya tuh pertanyaan saya itu kira-kira kalau diterapin di Indonesia, komunisme atau kapitalisme itu lebih cocok yang mana gitu kan. Nah, udah pertanyaan saya di skip lah. Nah, ketika dibahas itu mungkin karena waktunya yang sudah mepet dengan waktunya hampir selesai gitu, dosennya langsung gak mau ngebahas tentang pertanyaan saya gitu. Jadi dosennya itu bilang, loh, Indonesia kan udah ada menggunakan ideologi Pancasila gitu, baik kapitalisme maupun komunisme, ya nggak bakal cocok, nggak ada yang cocok. Itu pertanyaan yang nggak wajar menurut saya gitu. Digituin teman-teman pertanyaan saya, apa nggak sakit hati gitu? Menurutku nggak etis banget seorang dosen at least menghargai pertanyaan mahasiswanya lah. Dan itu pun menurutku ya pertanyaan yang nggak gimana-gimana banget, masih bisa dibahas gitu. Juga dapat menambah wawasan mahasiswa. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kesimpulannya itu, dosen ini orangnya bisa dikatakan otoriter teman-teman. Jadi dia melakukan apa yang dia suka itu, ngajarnya gak masuk di kepala, pokoknya aneh lah. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang kedua itu ada dosen yang menurut saya itu
pinter ngajar gitu. Jadi ya hasilnya sampai sekarang pun saya masih ingat yang beliau ajarkan itu apa gitu, karena memang ya beliau memenuhi 4 kriteria yang saya sebutkan di awal itu. Beliau mempunyai kemampuan pedagogik, mempunyai kemampuan profesionalisme, sosial, dan juga kepribadian. Nah, ini dosen sosial budaya. Yang saya suka dari beliau adalah yang saya suka dari beliau itu beliau tahu secara detail metode apa yang dibutuhkan oleh mahasiswanya ketika melakukan kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi dosen kan yang namanya metode belajar setiap mahasiswa itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang auditori yang sukanya mendengar, ada yang visual yang sukanya melihat gambaran gitu, dan ada juga yang kinestetik yang lebih suka ke gerakan gitu teman-teman. Ada juga yang gabungan auditori visual gitu, yang suka dua-duanya gitu kan. Menurut saya itu dosen ini sangat paham dengan teknik-teknik tersebut, sehingga beliau mampu mengkolaborasikan materi yang beliau sampaikan itu secara auditori, bisa ditangkap atau bisa dipahami oleh mahasiswa yang condong ke auditori, juga bisa ditangkap oleh mahasiswa yang menggunakan visual, dan bisa juga diterima oleh yang kinestetik gitu. Jadi beliau ini sangat variatif dalam melakukan pembelajaran itu. Nah, jadi di mata kuliah yang beliau ampu ini setiap minggunya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang menggunakan metode kooperatif gitu, ada juga yang menggunakan metode yang bercerita dan lain sebagainya gitu. Jadi dosen itu bisa membuat mahasiswanya respect kepada beliau. Kan menurut saya itu ketika mahasiswa sudah respect dengan dosennya atau pendidiknya, maka kegiatan belajar mengajar itu akan menjadi efektif. Dosen itu pula yang satu-satunya dosen yang saya tanyai perihal buku teman-teman. Jadi apa ya bahasa Indonesia, saking ya. Jadi pokoknya respectnya saya dengan beliau itu sampai saya mau bertanya perihal di luar kampus gitu, seperti rekomendasi buku atau pengalaman beliau gitu. Dan benar sampai sekarang cerita beliau dan rekomendasi beliau, ajaran beliau masih tersimpan dengan aman di otak saya gitu. Jadi ya kesimpulan yang dapat diambil, ketika dosen menguasai teknik mengajar, terus mengerti kebutuhan mahasiswanya, mendapatkan respect dari mahasiswanya, itu akan memunculkan atau pembelajaran itu dapat melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang bermutu, karena semua pelajaran yang diajar masuk gitu ke kepala. Kalau mahasiswa yang nggak suka dengan dosennya kan ya udah cuma berangkat dengerin, masuk kuping kiri, terus keluar
Emang kebalik ya? Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu, sekedar gitu ya. Oke, jadi hal yang bisa kita dapat dari cerita ini ya, di Indonesia itu sebenarnya masih bisa dibilang kekurangan tenaga pendidik yang profesional. Yaitu kita nggak tahu ya kenapa bisa terjadi seperti itu, ataukah mungkin peminatnya peminatnya kurang. Maksudnya lulusan-lulusan terbaik sekarang itu nggak ada yang tertarik menjadi guru gitu. Mereka cenderung lebih suka bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin karena seperti yang kita ketahui, gaji guru di Indonesia kan ya mana lagi ya. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi ya nggak tahu lah gimana kedepannya. Ting tung. Oke teman-teman, jadi cukup segitu aja sharing-sharingnya. Nggak usah didengerin terlalu serius karena ini cuma tugas. Jadi ya nggak usah ditonton juga sih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.